Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Santi Pardede dari PGMID dengan NIM 2414070106 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Matematika Dasar dengan dosen pengampu Bapak Dorisno MPD. Baiklah, kita ke materi yang pertama, yaitu geometri bangun ruang tentang balok. Diketahui sebuah balok berukuran panjang 18 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 8 cm. Yang ditanya, hitunglah luas permukaan balok tersebut. Jawabnya, luas permukaan balok sama dengan 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi sama dengan 2 dikali 18 kali 12 ditambah 18 dikali 8 ditambah 12 dikali 8 sama dengan 2 dikali 216 ditambah 144 ditambah 96 sama dengan 2 dikali 456, hasilnya adalah 912 cm kuadrat. Jadi luas permukaan balok adalah 912 cm kuadrat. Kita ke soal yang kedua, yaitu tabung. Diketahui jari-jari sama dengan 7 cm, tingginya 28 cm. Ditanya luas permukaan. Jawabnya, luas permukaan sama dengan 2 PR dikali jari-jari dikali tinggi sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 7 kali 28 sama dengan 44 dikali 196, hasilnya 8.624 cm kubik. Selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu tentang limas. Diketahui panjang sisi 6 cm, sisi tegak limasnya 10, dan tingginya 9 cm. Ditanya, tentukan volume dan luas permukaan limas. Jawabnya, volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi sama dengan 1/3 dikali luasnya 6, luas alas 6 kali 6 dikali 9 cm, volumenya sama dengan 108 cm kubik. Kedua, yaitu luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak sama dengan 6 dikali 6 ditambah 4 dikali alas kali tinggi per 2 sama dengan 36 ditambah 4 dikali 6 dikali 10 per 2 sama dengan 36 ditambah 120, hasilnya 156 cm kubik. Soal selanjutnya, bangun ruang kerucut. Diketahui jari-jarinya 42 dibagi 2 menjadi 21 cm, tingginya 28 cm. Ditanya volume kerucut. Jawabnya, volume kerucut sama dengan 1/3 PR kuadrat dikali tinggi sama dengan 1/3 dikali 22 per 7 dikali 21 pangkat 2 dikali 28, hasilnya 12.936 cm kubik. Kita ke materi yang ketiga, yaitu kesejajaran dan kesebangunan. Soal yang pertama tentang kesebangunan segitiga. Diketahui panjang AB 7 cm, DE 5 cm, dan CE 6 cm. Yang ditanya, hitunglah panjang EB. Jawabnya, DE banding AB sama dengan CE dibanding CB sama dengan 5/7 sama dengan 6 per 6 ditambah CB sama dengan 5 dikali 6 tambah EB sama dengan 67 sama dengan 30 ditambah EB sama dengan 42, 5 EB sama dengan 42 dikurang 30, 5 EB sama dengan 12, EB 12 per 5, EB-nya hasilnya sama dengan 2,4 cm. Kita ke soal yang kedua. Diketahui panjang AB sama dengan 8 cm, panjang EB sama dengan 4 cm, dan panjang BD sama dengan 6 cm. Ditanya, tentukan panjang CE.
Jawabnya, CB banding DB sama dengan AB banding EB, CE tambah EB banding DB sama dengan AB banding EB, CE ditambah 4/6 sama dengan 8/4, 4 dikali CE ditambah 4 sama dengan 6 dikali 8, 4CE ditambah 16 sama dengan 48, 4CE sama dengan 48 dikurang 16, 4CE sama dengan 32, CE sama dengan 32/4, hasilnya CE sama dengan 8 cm. Selanjutnya kita ke materi yang keempat, yaitu tentang satuan pengukuran. Soal yang pertama tentang satuan panjang. Diketahui panjang pagar depan sama dengan 25 meter, pagar belakang sama dengan 30 meter, panjang pagar samping kiri dan kanan masing-masing 35 meter. Ditanya berapa hektometer panjang seluruh pagar masjid tersebut. Jawabnya, terlebih dahulu kita ubah dari meter ke hektometer. Jadi, panjang pagar depan sama dengan 0,25 hektometer, panjang pagar kiri dan kanan masing-masing 0,3 hektometer, panjang pagar belakang sama dengan 0,3 hektometer. Jadi, panjang pagar seluruh masjid sama dengan 0,25 hektometer ditambah 2 dikali 0,35 hektometer ditambah 0,3 hektometer sama dengan 0,25 hektometer ditambah 0,7 hektometer ditambah 0,3 hektometer, hasilnya sama dengan 1,25 hektometer. Jadi, panjang seluruh pagar masjid adalah 1,25 hektometer. Kita ke soal yang kedua. Diketahui volume air sama dengan 500 desimeter kubik. Air yang tersisa sama dengan 72.000 cc. Ditanya, berapa mili air yang digunakan? Jawabnya, air yang digunakan sama dengan 500 desimeter kubik dikurang 72.000 cc. Kita ubah 500 desimeter kubik menjadi liter sama dengan 500 liter dikurang 72.000 mili sama dengan 500.000 mili dikurang 72.000 mili, hasilnya sama dengan 428.000 mililiter. Jadi, air yang digunakan untuk mandi sama dengan 428.000 mililiter. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika jarak yang ditempuh mobil adalah 75 km, berapa menit waktu perjalanan mobil tersebut? Jadi di sini kita ketahui bahwa kecepatan sama dengan 60 km per jam, jarak 75 km. Kita ubah menjadi menit, yaitu 75 per 60 jam sama dengan 75 dibagi 60 dikali 60 menit. Hasilnya sama dengan 75 menit. Jadi, waktu perjalanan mobil tersebut adalah 75 menit. Selanjutnya kita ke materi yang ke-6, yaitu tentang penyajian data. Kita ke soal yang pertama. Suatu hari Ani menemukan sebuah sobekan koran yang memuat data pengunjung perpustakaan berupa gambar diagram batang sebagai berikut. Jika data jumlah pengunjung selama 5 hari ada 200 orang, maka banyaknya data pengunjung di hari Rabu ada berapa orang? Diketahui di sini Senin ada 45 orang, Selasa 40 orang, Kamis 30 orang, Jumat 20 orang. Maka yang ditanya Rabu ada berapa orang per 200? Jadi jawabnya kita tambahkan seluruh jumlah orang dari hari Senin sampai Jumat. Jadi 45 orang ditambah 40 orang ditambah 30 orang ditambah 20 orang sama dengan 135 orang. Di sini pengunjung selama 5 hari itu ada 200 orang. Maka kita kurangkan dengan jumlah seluruh dari hari Senin sampai Jumat. Jadi maka Rabu sama dengan 200 dikurang 135 orang, hasilnya sama dengan 65 orang. Ke soal yang kedua, yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran menunjukkan kegemaran 300 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah. Jadi di sini diketahui tari 12%, voli 20%,
basket 30%, PMR 10%, dan kir 13%. Jadi yang ditanya di sini berapa persen drama? Nah, jawabnya kita harus totalkan seluruhnya menjadi 100%. Jadi kita tambahkan di sini 12% ditambah 20% ditambah 30% ditambah 13% ditambah 10% sama dengan persen drama 100 dikurang jumlah seluruh dari tari, poli, basket, PMR, dan kir, yaitu 85. Jadi 100 dikurang 85%, hasilnya sama dengan 15%. Jadi, banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah 15%. Selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Kita ke contoh yang pertama tentang median data genap. Diketahui di sini nilai sama dengan 20 frekuensi 1, nilai 30 frekuensi 1, nilai 40 frekuensi 1, nilai 50 frekuensi 3, nilai 60 frekuensi 4, nilai 70 frekuensi 4, nilai 80 frekuensi 4, dan nilai 90 frekuensi 2. Jadi langsung kita ke rumus, sama dengan median setengah dikali N per 2 ditambah N per 2 ditambah 1 sama dengan 1/2 dikali N tadi adalah jumlah seluruh frekuensi, yaitu 20. Jadi 1/2 dikali 20/2 ditambah 20/2 ditambah 1 sama dengan 1/2 dikali 20/2, hasilnya sama dengan 10 ditambah 10 sama dengan ditambah 1 sama dengan 1/2 dikali 10 ditambah 11. Jadi data yang ke-10 ini dan 11 ini adalah frekuensi kumulatif. Jadi kita buat frekuensi kumulatifnya. Dari frekuensi kumulatif ini kita ketahui adalah jumlah dari selang-seling frekuensi ke frekuensi kumulatif. Jadi 1/2 dikali data yang ke-10 adalah 60 dan data yang ke-11 adalah nilainya 70. Jadi 1/2 dikali 60 ditambah 70 sama dengan 1/2 dikali 130, hasilnya adalah 65. Jadi data yang ke-10 dan 11 ini adalah 65. Selanjutnya kita ke soal yang kedua, yaitu tentang modus. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul. Sini kita menggunakan data tunggal. Seperti data yang tadi, dilihat dari frekuensinya itu paling besarnya yang kita ambil. Jadi modusnya sama dengan dari frekuensi yang 4. Jadi nilai frekuensi di sini paling besar adalah 4. Jadi modusnya sama dengan 60, 70, 80. Cukup sekian penjelasan saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.